semuanya, perkenalkan nama saya Ayunas Jeremy, NIM 2500603010. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas A angkatan 2025. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Adapun hal yang akan saya bahas yaitu kondisi pembelajaran IPS saat ini, relevansi materi IPS dengan kehidupan siswa, kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran IPS, serta tantangan pembelajaran IPS di era digital. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Baik, langsung saja soal pertama. Bagaimana kondisi pembelajaran IPS di sekolah dasar saat ini? Nah, menurut pendapat saya, kondisi pembelajaran IPS di sekolah dasar saat ini sudah mengalami perkembangan yang cukup baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Nah, saat ini pembelajaran di sekolah dasar mulai diarahkan agar siswa lebih aktif dalam belajar. Nah, guru tidak hanya menjadi pusat informasi, tetapi juga menjadi fasilitator yang membimbing siswa dalam memahami materi. Dalam pelajaran IPS, sudah banyak guru yang menggunakan metode diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, presentasi sederhana, dan penggunaan media pembelajaran seperti gambar, peta, video, atau cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut merupakan perkembangan yang positif karena siswa menjadi lebih tertarik mengikuti pelajaran. Nah, namun demikian, menurut saya masih banyak beberapa kendala yang ditemukan di lapangan. Di beberapa sekolah, pembelajaran IPS masih dilakukan dengan cara yang lama, yaitu guru menjelaskan materi dan siswa diminta mencatat lalu menghafal isi buku. Jika pembelajaran dilakukan seperti itu terus-menerus, siswa bisa merasa bosan dan menganggap IPS hanya sebagai pelajaran hafalan. Nah, padahal sebenarnya IPS bukan hanya tentang menghafal nama daerah, pekerjaan atau sejarah, tetapi juga tentang bagaimana siswa memahami kehidupan sosial di sekitarnya. Contohnya seperti belajar kerjasama, menghargai perbedaan, menjaga lingkungan, dan memahami kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, menurut saya pembelajaran IPS akan jauh lebih bermakna jika dikaitkan langsung dengan kehidupan nyata siswa. Misalnya, saat membahas kegiatan ekonomi, guru bisa meminta siswa mengamati warung di sekitar rumahnya. Saat membahas lingkungan, siswa bisa diajak melihat kondisi kebersihan sekolah. Jadi secara umum, kondisi pembelajaran IPS saat ini sudah cukup baik dan terus berkembang. Tetapi masih perlu peningkatan dalam kreativitas guru, penggunaan media pembelajaran, dan penerapan metode yang lebih aktif. Baik, teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana relevansi materi IPS SD dengan kehidupan nyata siswa saat ini? Nah, menurut pandangan saya, materi IPS sekolah dasar sangat relevan dengan kehidupan nyata siswa. Bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu pelajaran yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini karena materi IPS membahas hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya. Nah, di dalam IPS, siswa belajar tentang keluarga, sekolah, masyarakat, aturan sosial, kerjasama, keberagaman budaya, kegiatan ekonomi, hingga tanggung jawab sebagai warga negara. Semua hal tersebut pasti ditemui siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh, saat siswa belajar tentang kerjasama, mereka bisa menerapkannya saat piket kelas atau saat mengerjakan tugas kelompok. Nah, saat belajar tentang kegiatan ekonomi, siswa bisa menghubungkannya dengan pengalaman membeli makanan di kantin atau saat berbelanja di warung.
Saat belajar tentang keberagaman budaya, siswa dapat memahami bahwa Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, dan adat istiadat yang harus dihargai. Nah, menurut saya, materi IPS juga sangat penting untuk membentuk karakter siswa sejak usia dini. Karena melalui IPS, siswa belajar sikap disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Nilai-nilai seperti ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di era sekarang, ketika perkembangan teknologi sangat cepat, siswa juga perlu dibekali kemampuan sosial agar tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki etika dan kepedulian terhadap sesama. Karena itu, IPS tetap relevan dan justru semakin penting. Menurut saya, selama guru mampu menjelaskan materinya dengan baik dan mengaitkannya dengan contoh nyata dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, siswa akan menyadari bahwa pembelajaran IPS sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Sejauh mana guru SD mampu mengembangkan pembelajaran IPS yang menarik dan bermakna? Nah, menurut pandangan saya, saat ini banyak guru SD yang sudah berusaha dan cukup mampu mengembangkan pembelajaran IPS menjadi lebih menarik. Hal ini terlihat dari penggunaan berbagai metode dan media pembelajaran yang lebih kreatif. Misalnya, guru menggunakan video edukasi, gambar peta, permainan kuis, diskusi kelompok, simulasi jual beli, bermain peran, dan kegiatan observasi lingkungan sekitar sekolah. Nah, dengan cara seperti itu, siswa tidak hanya mendengar penjelasan guru saja, tetapi ikut terlibat langsung dalam proses belajar. Nah, akibatnya siswa menjadi lebih aktif, lebih berani bertanya, dan lebih mudah memahami materinya. Menurut saya, pembelajaran IPS memang sangat cocok jika dibuat interaktif karena banyak materi yang dihubungkan dengan kehidupan sosial. Namun demikian, kemampuan guru tentu sangat berbeda-beda. Ada guru yang kreatif dan inovatif, tetapi ada juga guru yang masih menghadapi beberapa kendala. Contohnya, keterbatasan fasilitas sekolah, kurangnya akses internet, dan waktu pembelajaran yang terbatas, serta beban administrasi guru yang cukup banyak. Selain itu, masih ada guru yang belum percaya diri menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Padahal di era saat ini, teknologi dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, menurut saya, untuk meningkatkan kemampuan guru, perlu adanya pelatihan yang berkelanjutan, saling berbagi pengalaman antar guru, dan dukungan dari sekolah. Guru juga perlu terus belajar secara mandiri agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Jadi, saya menilai guru SD saat ini sudah cukup mampu mengembangkan pembelajaran IPS, tetapi masih perlu ditingkatkan agar kualitas pembelajaran semakin baik. Baik, semuanya kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 yang merupakan pertanyaan terakhir. Apa tantangan pembelajaran IPS SD di era digital saat ini? Nah, menurut saya, era digital membawa banyak peluang sekaligus tantangan bagi pembelajaran IPS di sekolah dasar. Peluangnya adalah guru dapat menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran, misalnya menggunakan video pembelajaran, gambar interaktif, peta digital, presentasi menarik, atau sumber informasi dari internet. Dengan bantuan teknologi, siswa bisa lebih tertarik dan tidak mudah bosan. Namun di sisi lain, tantangan yang dihadapi juga cukup besar. Pertama, siswa saat ini sangat dekat dengan gadget, tetapi seringkali lebih tertarik menggunakan gadget untuk misalnya bermain game atau bermedia sosial dibandingkan belajar.
Kedua, banyak informasi dari internet yang belum tentu benar. Jika siswa tidak dibimbing, mereka bisa menerima informasi yang salah. Kemudian yang ketiga, tidak semua sekolah memiliki fasilitas teknologi yang memadai. Masih ada sekolah yang terbatas dalam jaringan internet, proyektor, atau perangkat digital. Keempat, tidak semua guru memiliki kemampuan digital yang sama. Ada guru yang sudah mahir, tetapi ada juga yang masih perlu belajar. Nah, menurut saya, tantangan ini harus dijawab dengan peningkatan literasi digital. Guru perlu dibekali kemampuan agar menggunakan teknologi itu dapat dilakukan secara efektif. Siswa juga perlu diajarkan bagaimana menggunakan internet dengan bijak, mencari informasi yang benar, serta memanfaatkan teknologi untuk belajar. Nah, selain itu, teknologi seharusnya menjadi alat bantu, bukan menggantikan peran guru. Peran guru tetap sangat penting dalam membimbing karakter dan sikap sosial siswa. Jadi, walaupun ada tantangan, era digital sebenarnya adalah menjadi peluang besar jika dimanfaatkan dengan tepat. Nah, sebagai penutup, menurut saya pembelajaran IPS di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap sosial, dan kemampuan hidup bermasyarakat. Kondisi pembelajaran IPS saat ini sudah berkembang ke arah yang lebih baik. Materi IPS yang sangat relevan dengan kehidupan siswa. Guru sudah berusaha mengembangkan pembelajaran yang menarik, dan tantangan era digital harus dihadapi dengan bijak. Nah, saya berharap ke depan pembelajaran IPS di SD semakin kreatif, menyenangkan, dan mampu mencetak generasi yang cerdas serta peduli terhadap lingkungan sosialnya. Baik teman-teman, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kekurangan atau kekeliruan dalam materi, saya berharap teman-teman bisa memberikan kritik atau saran di dalam kolom komentar. Atas perhatian teman-teman dan kita semua yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.